entah apa yang terjadi, tiba-tiba Mbah Rejo itu sudah keluar dari kamar sebelah dan dia itu masuk di kamarnya di mana Udin itu mengalami kejadian itu tadi Pak Jack. Dan Mbah Rejo waktu itu hanya mengambil sebuah seperti kayak remah-remah kayak semen atau mungkin pecahan-pecahan bata, benda kecil itu. Entah apa yang dia ucapkan, entah apa yang dia baca, entah apa yang dia doakan, dia cuma melempar posisi jendela itu tadi dengan benda kecil itu tadi. Dia lemparkan ke arah sana. Dan efeknya Pak Jack, tiba-tiba semua lampu, semua penerangan di dalam rumah yang masih dibangun itu langsung padam saat itu juga. Bingung lah si Udin, dia langsung tersadar dan berteriak-teriak. Akhirnya semua orang yang lagi tidur terbangun semuanya. Terbangun semuanya, mereka semua panik kok tiba-tiba mati lampu dan si Udin berteriak-teriak dan entah kenapa Mbah Rejo kok sudah berdiri di kamar mereka gitu. Akhirnya semua berusaha menyelesaikan permasalahan, lampu dicek ternyata bisa nyala dan kemudian orang-orang juga mulai menenangkan si Udin. Semua sudah mulai bingung, panik karena waktu itu sudah cukup malam ya. Di dalam kepanikan itu ya Mbah Rejo segera berkata kepada yang lain, sudah sekarang jangan ada yang ada di dalam kamar. Kita kumpul di ruang tengah, kita kumpul di ruang yang paling besar. Kita berdoa bareng-bareng katanya gitu. Ya akhirnya setelah si Udin agak tenang, mereka pun diajak berkumpul di ruang tengah. Mereka berkumpul bareng-bareng di sana dan berdoa, ya dipimpin oleh Mbah Rejo gitu. Mereka masih belum tahu ada apa ini yang terjadi, kok kita disuruh bangun, tadi tiba-tiba mati lampu, terus si Udin juga keadaannya sih kayak seperti ini, kayak linglung, kemudian disuruh berkumpul, kita berdoa bareng, ada apa? Mereka hanya bisa menebak-nebak tanpa berani bertanya. Setelah selesai berdoa dipimpin oleh Mbah Rejo, barulah Pak Deripto dan Mbah Rejo mulai menceritakan apa yang terjadi kepada si Udin, termasuk si Udin sendiri yang mengawali bercerita bahwa dia tadi mendengar suara anak ayam, kemudian di sampingnya dia di mana ada jendela, di situ ada papan kayu yang diberi pakaiannya orang-orang tukang itu, di situ ada sosok seperti kuntilanak berusaha meraihnya, berusaha menggapainya, dia tidak bisa bergerak sampai akhirnya Mbah Rejo muncul, tahu-tahu melempar dengan bongkahan ya pecahan mungkin semen gitu tadi ya. Dan setelah sosok itu dilempar, tiba-tiba semua penerangan padam. Nah, ketika mereka semua berkumpul di tengah ruangan itu, Mbah Rejo pun dan Pak Deripto mulai bercerita. Jadi Mbah Rejo itu sebenarnya sudah merasakan ada tanda-tanda yang tidak semestinya mereka alami. Tapi Mbah Rejo waktu itu tidak mau bercerita langsung karena dia ya khawatir bisa jadi prediksinya ini akan menimbulkan pemikiran yang tidak bagi para tukang yang ada di sana. Mereka pasti berpikir ada yang tidak suka dengan pekerjaan kita, ada yang membenci kita berada di sini. Jadi ya khawatirnya Mbah Rejo waktu itu ya tukang-tukang ini akan berpikiran negatif kepada banyak orang. Bahkan bisa salah-salah menuduh orang yang tidak seharusnya terlibat gitu. Akhirnya Mbah Rejo mulai membuka cerita. Sebenarnya memang setelah kejadian yang kedua, kita memang sempat berpikir bahwa ini adalah seperti peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Mungkin di tempat ini memang sudah ada penunggunya, atau ada yang ya sekedar lewat dan tertarik dengan kegiatan kita, akhirnya ikut nimbrung di sini. Tapi kayaknya setelah kejadian yang kedua kemarin agak beda. Kehadiran hal-hal aneh dan misterius seperti ini kayaknya memang sengaja dikirim. Dan Mbah Rejo sudah merasa betul bahwa itu memang dikirim, walaupun dia masih belum tahu siapa yang mengirim ini. Karena
menurut Mbah Rejo, kehadiran dua sosok yang beberapa hari mengganggu mereka ini sepertinya ada hubungannya dengan proyek. Berharap proyek itu tidak selesai atau berhenti. Berarti ada yang tidak suka, entah dengan kita, entah dengan pemilik rumah. Ya, orang-orang mulai bergumam waktu itu. Jadi termasuk Pak Deripto sendiri ya berusaha menenangkan. Sudah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kita di sini itu dibayar untuk bekerja, bukan untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Kita nggak usah mikir yang siapa ini pelakunya, apa maksudnya. Yang penting kita terus berdoa, kita bekerja, karena tugas kita itu seperti ini. Kalau ada hal-hal seperti ini, biar saya dan Mbah Rejo nanti yang mencari tahu dan mencari solusinya gitu. Nah, akhirnya tukang-tukang itu sempat nyeleduk juga ya. Ya untunglah kita kemarin sudah dalam tanda kutip itu diberi pagar oleh Mbah Rejo ya. Jadi beberapa kamar itu kayak disiram, diperciki air gitu. Jadi sosok-sosok itu tidak bisa masuk. Dan memang Pak Deripto juga merasa ya mungkin yang pertama itu hanya sekedar mengganggu kita ya, supaya kita takut, supaya kita berhenti kerja. Tapi yang kedua kemarin ini kok, hari ini itu kok sepertinya ingin mencelakai kita gitu. Ya pertama ya sudah ada indikasi ingin membuat salah satu anak buahnya kesurupan. Dan ini tadi entah apa yang mau dilakukan kok sampai seperti itu. Bahkan ketika Mbah Rejo bertindak pun sampai semua listrik, semua lampu padam gitu. Ya akhirnya Mbah Rejo menyampaikan lagi ya, memang awalnya saya sudah menduga, tapi sengaja ya saya memang memagari dari dalam, bukan memagari dari luar. Loh emang kenapa Mbah? Ya kalau kita pagari dari luar, otomatis ya sosok-sosok itu kan tidak bisa masuk. Jadi ibaratnya itu nyerang, tapi sudah terbuntu, terhantam. Akhirnya ya orang yang nyerang itu akan tahu, oh ternyata sudah dipagari. Berarti senjatanya kita ganti aja yang lebih canggih atau lebih berbahaya. Makanya Mbah Rejo kemarin itu memagarinya dari dalam. Jadi supaya serangan-serangan itu seolah-olah tidak kandas gitu, seolah-olah masuk tapi sebenarnya tidak kena. Ya akhirnya tukang-tukang ya merasa, oh berarti gitu ya Mbah. Nah terus dengan begini ini kira-kira yang iseng ke kita, yang memang ada tujuan mencelakai kita, berarti kita masih aman ini ya, karena kan dipagarinya dari dalam. Ya sebenarnya semenjak malam ini sudah nggak aman. Loh kok bisa gitu Mbah? Iya soalnya yang terakhir tadi itu terpaksa, kita harus mengusirnya dengan paksa ya, sampai akhirnya membuat listrik padam itu tadi. Dengan kejadian ini kayaknya ya mereka bakal tahu lah bahwa kita sebenarnya sudah mulai memagari, baik dari dalam maupun dari luar. Nah terus gimana? Makanya ini tadi kita berdoa bareng. Tadi kita berdoa memohon ya supaya pekerjaan ini lancar, kita semua itu selamat. Baik selamat para tukang kita yang ada di sini, maupun selamat si pemilik rumah yang memberi kerjaan ini ke kita. Karena kalau kita nggak berdoa untuk kesemuanya gini ya mungkin kita selamat, tapi nanti setelah rumah ini jadi ya pemilik rumah yang bakal kena imbasnya, katanya Mbah Rejo waktu itu seperti itu. Ya akhirnya mereka pun sudah mulai benar-benar berhati-hati. Mulai hari itu apa yang disampaikan Pak Deripto sebagai kepala tukang di situ dan juga Mbah Rejo sebagai orang yang dituakan benar-benar diikuti oleh para tukang. Jadi ya baik itu aktivitas mereka, kalau waktunya istirahat ya istirahat, terus waktu bekerja juga tidak boleh melamun atau ya hal-hal yang tidak semestinya mereka lakukan lah. Artinya jangan pernah lengah sedikit pun dan jangan lupa berdoa, baik selama bekerja maupun mau istirahat gitu. Ya memang setelah kejadian itu di besoknya sih kondisi baik-baik saja, kondisi normal, walaupun sekarang mereka semua sudah pada tahu kalau ya kehadiran sosok-sosok itu memang ada yang mengirim gitu Pak Cek. Ya akhirnya Pak Deripto pun berusaha menenangkan lah, jangan berpikir lagi siapa yang mengirim, nggak usah dipikir itu. Pikiran kita kesini memang kerja, wis nggak usah mikirin itu, karena memang Pak Deripto nggak pingin anak buahnya itu ya saling tuduh terhadap orang-orang di sekitar mereka, karena hal itu bisa menimbulkan ya efek yang tidak baik lah.
Akhirnya pekerjaan berjalan dengan sangat hati-hati dan mungkin ya itu semua karena memang Pak Diripto bisa menciptakan kondisi yang relatif nyaman buat mereka dan juga keberadaan Mbah Rejo yang secara psikologis itu katanya sih membuat tukang-tukang itu merasa nyaman. Karena memang ya menurut Pak Diripto sendiri sih Mbah Rejo ini orang yang cukup unik Pak Jack dan cukup diandalkan ya. Usianya memang tidak terlalu jauh terpaut dengan Pak Diripto ya, mungkin 5 atau 6 tahun di atas Pak Diripto. Tapi orang-orang lebih suka memanggilnya Mbah karena mungkin ya orang-orang itu punya ya itu tadilah kemampuan spiritual yang lebih, terus juga sesepuh juga, terus beliau juga kalau bekerja itu kerjaannya bagus, rapi, walaupun usianya sudah cukup tua. Dan memang yang membuat aneh ini Mbah Rejo ini orangnya ya secara postur katanya Pak Diripto ini ya kurus, tinggi gitu dan yang aneh itu nggak punya ekspresi Pak Jack. Orang ini jarang tertawa, orang ini jarang marah. Beliau itu ya seperti tukang yang sangat santai gitu. Hanya aktivitasnya kalau istirahat ya merokok, makan dan yang paling membuat orang-orang heran itu beliau ini tanpa ekspresi itu saja. Entah apa ya yang memang dia lakoni sehingga keadaannya seperti itu, seperti aneh dan penuh misterius gitu. Tapi memang menurut Pak Diripto beliau dulu ini sudah cukup banyak ya ikut proyek di luar pulau gitu. Jadi mulai zaman masih Orde Baru katanya, itu dari zaman Orde Baru beliau sudah ikutan bekerja, baik itu jadi kuli sampai akhirnya jadi tukang. Sekarang punya kemampuan untuk mengecat ruangan dengan baik. Beliau juga paham betul cat mana yang paling bagus, bagaimana menangani rumah-rumah yang dengan cat-cat khusus, beliau cukup paham. Dan memang banyak hal yang didapat oleh Mbah Rejo ini ketika beliau ini bekerja di luar pulau. Cukup banyak kejadian-kejadian aneh dan juga hal-hal mistis yang dialami oleh Mbah Rejo. Jadi mungkin beliau ini belajar banyak di sana, menimba ilmu dari banyak guru, dari banyak tempat, hingga akhirnya punya pengetahuan dan kemampuan yang cukup bisa diandalkan oleh Pak Diripto gitu. Akhirnya setelah kejadian itu berlalu, pada suatu hari ya orang-orang ini, para tukang ini masih bekerja dengan cukup aman Pak Jack. Cukup aman, cukup normal, tidak ada gangguan ketika mereka bekerja, tidak ada gangguan ketika mereka lembur, semuanya baik-baik saja. Tapi ya kejadian itu mulai berulang di saat mereka malah tidak bekerja Pak Jack. Jadi biasanya kan mereka bekerja Senin sampai Sabtu, hari Minggunya mereka libur. Nah, ketika hari Senin ini ada satu orang tukangnya Pak Diripto. Ini ya sebut saja namanya Cak Nandar ini ya. Cak Nandar atau Mas Nandar ini tidak bisa masuk hari itu. Dia sempat berkata, "Pak, saya tidak enak badan, saya sakit, nggak tahu ini sakit badan saya kok demam gini." Akhirnya dia nggak masuk lah. Ya karena Cak Nandar ini nggak ada yang menggantikan, terpaksa pekerjaannya yang khusus diselesaikan oleh dia ini. Jadi kayak bikin pintu ini katanya ya nggak dipending dulu, akhirnya melakukan pekerjaan yang lain. Lah keesokan harinya Cak Nandar ini juga belum masuk, ini kok sakit kok sampai 2 hari. Akhirnya Pak Diripto mengutus salah satu anak buahnya untuk ya nanti kamu nggak usah ikut lembur, kamu mampir, kamu jenguk itu Nandar gimana, ini di telepon, di SMS kok malah nggak dibalas gitu. Akhirnya ya salah satu anak buahnya ini nyamperin ke sana. Ya cukup lama lah karena dia berangkat sore, baru ketika malam, ketika orang-orang sudah selesai kerja, anak buahnya Pak Diripto ini datang. Dan dia itu membawa berita yang cukup mengejutkan. Jadi Mas Nandar atau Cak Nandar ini katanya sakit itu, badannya itu panas dingin dan sering mengigau Pak Jack. Dan menurut istrinya, dia itu selama 2 malam ini mengigau. Itu kalau tiap malam itu kayak dikejar sosok yang tubuhnya besar dan wajahnya menakutkan. Jadi gigi taringnya panjang, matanya melotot, tubuhnya besar berbulu gitu, dan panasnya itu tinggi. Jadi mimpi yang cukup aneh yang membuat badannya itu sampai demam gitu.
mendengar cerita itu ya Pak Diripto agak kaget juga. Ini apa lagi ini pikirnya gitu ya. Wah ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Kemarin si Nandar ini kerjanya di mana aja sih? Ya itu beresin pintu-pintu yang harusnya mau dipasang di kamar mandi, pintu-pintu buat ruangan, baik depan, samping, belakang. Padahal ya aktivitasnya ya ibaratnya itu ndak terlalu aneh-aneh ya. Dia juga kerjanya hati-hati. Tapi kok malah bisa sakit seperti itu. Akhirnya gini aja deh, besok pagi aku tak izin aja, kamu temani aku antar ke rumahnya si Nandar ini. Nah, Mbah Rejo ini malah nawari seperti itu ke Pak Diripto. Ya wis Mbah, nanti sampean aja yang coba ke sana gitu. Akhirnya malam hari itu mereka beristirahat. Mbah Rejo juga mewanti-wanti malam ini hati-hati sebelum istirahat kita semua doa bareng. Besok biar saya tak kesana gitu. Akhirnya esok paginya Mbah Rejo ini jenguk ke si Nandar ini. Ya setelah sampai di sana memang benar dugaan Mbah Rejo. Jadi si Nandar ini terus diburu. Apa sih yang kamu habis ngapain aja kemarin itu kok sampai seperti ini? Karena Mbah Rejo ini merasa Nandar ini pasti kena sesuatu ini. Akhirnya Nandar ini cerita, ya minggu kemarin itu di depan itu ada uang. Ya saya pikir uangnya anak-anak gitu, saya ambil. Nah terus ya sudah, ya pikir uangnya anak-anak jatuh atau mungkin uangnya orang di depan jatuh pas pulang, apalagi pas hari Sabtu. Ya ibaratnya kan hari Sabtu mereka kalau tukang itu mungkin ya apa istilahnya Sabtuan atau dapat bayaran ya Pak Cek ya. Jadi ya buat tambah-tambahan lah. Jadi ada uang itu 20.000 kalau enggak salah katanya. Dia bawa pulang. Langsung Mbah Rejo, uangnya masih ada atau sudah kamu belanjakan? Ya kayaknya masih ada, di mana gitu. Akhirnya diserahkan sama si Nandar. Untung uang itu belum dibelanjakan sama si Nandar. Karena kalau dibelanjakan sudah Nandar ini mungkin nasibnya lebih buruk dari itu. Emang kenapa Mbah? Si Nandar sama istrinya nanya. Ini uang pasangan, uang jebakan katanya. Jadi ini sengaja uang mungkin kayak semacam tumbal gitu katanya Pak Jack. Sudah uang ini biar aku yang amankan, biar aku yang bawa. Kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Sekarang kamu banyak-banyak berdoa, terus ini nanti tak buatkan kayak minuman biar kamu nanti sehat, biar kamu badanmu seger. Jadi dibawakan kayak minuman rempah-rempah gitu. Mbak Rejo sempat bilang, ini nggak ada apa-apanya, nggak ada doanya kok, ini hanya sekedar minuman biar badanmu sehat, biar kamu bisa segera balik kerja. Akhirnya Mbah Rejo hari itu balik bersama temannya langsung ke lokasi proyek. Nah di sana Pak Diripto itu mendapat cerita dari Mbah Rejo. Si Nandar ini kayaknya kena apa Mbah? Jadi sepertinya ada memang sengaja ada orang yang tidak suka dengan entah keberadaan kita atau entah pemilik rumah. Ya mereka itu menjebak dengan cara itu tadi, menaruh uang di area tempat kita. Jadi siapapun yang mengambil uang itu bakal jadi tumbal. Jadi Nandar setelah mengambil uang itu otomatis sosok yang diperintahkan untuk dalam tanda kutip menjaga uang itu, dia pasti akan memburu siapa yang mengambilnya. Nah Mbah Rejo menduga, ya ini hanya sekedar dugaan katanya Pak Diripto. Mbah Rejo menduga kali ini yang sengaja dikirim itu ya sosoknya mungkin semacam kayak buto ijo Pak Cek. Jadi ya kalau yang dikirim sudah seperti ini artinya tujuannya sudah jelas, mencelakai. Pak Diripto benar-benar kaget. Wah ini kok sampai sejauh ini ya permasalahannya ya. Terus solusinya gimana ini Pak? Ya sudah kita kerja normal aja. Kita di sini kan niatnya bekerja, nggak ada niatan lain. Kita kerja normal, hati-hati. Yang penting sampean sebagai kepala di sini dan mungkin saya sebagai orang yang paling tua di sini, biar kita yang memikirkan ini. Yang lain sudah nggak usah tahu atau apa, biar nggak jadi heboh. Yang penting niat kita di sini bekerja, mencari nafkah yang halal, dan jangan lupa terus
berdoa dan berpositif thinking. Kita nggak usah mikirin yang aneh-aneh, siapa yang mengirim ini, sudah itu nanti akan ketahuan sendiri, katanya Mbak Rejo seperti itu. Akhirnya ya beneran esok harinya si Nandar ini sudah badannya rasanya enak gitu, seger gitu, dikasih jamu dari Mbah Rejo itu ya kayak jamu rempah-rempah itu, kayak ya rasanya enak, Mbah wedangnya Mbah, saya langsung badan saya seger semua gini. Ya makanya itu lain kali kalau ada sesuatu yang aneh, entah itu makanan, entah itu uang, entah itu barang-barang berharga yang bukan milikmu, ya jangan diambil. Ya kalau memang itu kamu ingin kembalikan ya tanya ini milik siapa gitu. Tapi kalau dalam kondisi kita seperti ini, kita lagi ya kondisinya penuh dengan ketidaknyamanan dan ancaman seperti ini, hal-hal seperti itu sebaiknya nggak usah diambil. Karena sekali kamu mengambil, ya dalam tanda kutip satu kakimu sudah melangkah ke dalam sesuatu yang bisa mencelakai, katanya Mbah Rejo seperti itu. Terus uangnya gimana Mbah? Sudah itu urusan saya, katanya Mbah Rejo. Akhirnya dengan kejadian itu Nandar pun mulai bercerita lah, ini Pak Deripto waktu itu lupa, jangan apa yang dialami Nandar itu jangan sampai terlalu detail diceritakan ke anak buahnya. Mungkin karena Mas Nandar ini ya ditanyai teman-teman ya, akhirnya ya dia bercerita. Akhirnya mulailah para pekerja yang lain, anak buahnya Pak Deripto ini, antara ketakutan, juga penasaran, juga jengkel, ada rasa amarah, dendam. Ini siapa ini yang bikin ulah ini sih? Dan apalagi mereka dengar bahwa yang muncul dalam mimpi Nandar ini sosok seperti Buto Ijo. Beberapa tukang langsung berteriak, wah ini pasti bapak-bapak yang bapak-bapak tua yang rumahnya di dekat gerbang itu kan dari dulu itu tidak suka dengan kita, dengan keberadaan kita. Dari awal kita kerja sudah cerewet, sudah aneh-aneh. Terus ada yang menimpali juga katanya, lu ya rumahnya kan bagian bawahnya itu di terasnya itu dicat hijau. Biasanya yang ya ini menurut mereka deh, biasanya yang dicat hijau itu melihara Buto Ijo. Ya ini mungkin hanya sekedar guyonan, entah ya nepat-nepatkan aja atau mungkin gimana. Ini Pak Derito juga enggak tahu. Sudah jangan berpikiran negatif. Kita di sini saya ingatkan lagi ya, kita di sini niatnya kerja, nggak usah ngurusi seperti itu. Itu biar saya sama Mbah Rejo yang beresi. Yang penting kalian taunya kerja bener, kerja sungguhan, kerja beneran, yang rajin, selesai ya sudah. Nggak usah mikir yang di luar tugas kalian, itu malah nanti jadinya fitnah gitu. Akhirnya ya walaupun mereka masih jengkel, terutama dengan yaitu tadi ya terduga salah satu pemilik rumah yang di ujung gerbang pintu masuk itu, mereka tetap bekerja karena ya mereka tahu lah Pak Deripto mungkin kalau sudah marah menegur itu ya sungguh-sungguh, mungkin pikiran mereka seperti itu. Akhirnya mereka tetap bekerja, termasuk ya Mbah Rejo sudah mulai membereskan pekerjaannya. Lantai 2 sudah tercat semua, dia dan anak buahnya tinggal mengecat di lantai 1 saja. Akhirnya mereka malam itu istirahat, dan keesokan harinya ketika subuh bangun pagi ya, beberapa anak buah Pak Deripto ini kok merasa ada yang tidak semestinya gitu di lantai 2 Pak Cek. Ini di lantai 2 kok hawanya kok beda ya Mbah. Iya saya tahu, katanya Mbah Rejo. Ini kok rasanya kok tidak enak. Ini kok ada bau-bau seperti catnya itu kok baunya nggak enak banget gitu loh. Jadi mereka itu merasa cat yang mereka pakai kan biasanya ada bau menyengat yang khasnya memang baunya cat, katanya seperti itu Pak Jack. Cuman yang dirasakan oleh Pak Deripto dan anak buahnya mulai dari subuh sampai menjelang pagi jam 7:30 mereka bekerja, bahan cat yang dipakai Mbah Rejo untuk mengecat itu baunya itu seperti bau obat gitu Pak Jack. Bau obat atau mungkin bau bau yang sangat menyengat gitu, antara campuran amonia atau apa, katanya seperti itu Pak Jack. Ya ada yang bilang kalau orang Jawa Timur bilangnya mohon maaf baunya pesing gitu. Ini cat kok baunya seperti ini ya. Ini masa ada yang ya itu tadi, mohon maaf ada yang kencing di sini mikirnya gitu, kok baunya seperti ini cat ini kok aneh ini ya. Ketika mereka sudah merasakan bau itu,
Dan ketika hendak mulai bekerja, mereka semua juga heran. Cat yang kemarin diselesaikan oleh Mbah Rejo dan anak buahnya selama seharian itu, sampai pagi ini juga masih disentuh itu masih basah Pak Cek. Seolah-olah tidak bisa kering. Ini apa-apaan lagi ini gitu. Akhirnya ya Mbah Rejo mulai berpikir, oh berarti ini sudah mulai serius beneran ini kalau seperti ini. Karena menurut Mbah Rejo waktu itu dia ya menyampaikan ke Pak Diripto saja ya, kalau sudah mulai baunya seperti ini berarti ini sudah dalam tanda kutip minta tumbal gitu. Akhirnya karena kondisinya sudah membuat kepanikan, beberapa tukang bahkan sempat berkata pada Pak Diripto, Pak D, saya mungkin aja deh, ndak lanjut kerja di sini, saya tak pulang aja. Efek seperti itu membuat Pak Diripto sangat pusing Pak Cek. Waduh, kalau seperti ini ya anak buahku pada ada yang pulang satu, ini minta pulang semua ini kalau kondisinya seperti ini. Hanya Pak Diripto cepat-cepat komunikasi dengan Mbah Rejo, ini harus segera ditindaklanjuti ini. Iya nanti gini aja, tetap suruh kerja hari ini, aku tak keluar hari ini, aku tak nyari sesuatu katanya gitu. Akhirnya Mbah Rejo merasa ini sudah mulai menyerang ke ranahnya dia, karena mungkin dia tahu uang yang kemarin itu dia pegang itu mulai berefek ke dia, walaupun tidak sampai ya entah tidak mampu mencelakai beliau, tapi sampai saat itu Mbah Rejo masih belum tahu ini siapa sebenarnya dalang di balik ini semua gitu. Ini hari itu Mbah Rejo menurut cerita Pak Diripto keluar, dia minta izin karena dia ingin mencari ubo rampe. Kalau orang Jawa Timur mungkin orang Jawa ya, ubo rampe itu kayak apa ya Pak Cek ya, kayak semacam kebutuhan untuk membereskan sesuatu yang harus dia tangani gitu. Entah apa saja yang dibelanjakan oleh Mbah Rejo waktu itu, tapi setahu Pak Diripto salah satunya itu Mbah Rejo itu pulang sambil membawa buah kelapa. Dan buah kelapa itu kondisinya sudah apa itu Pak, kayak diparut gitu Pak Cek. Bentuknya itu sudah menjadi kayak ampas gitu. Dan Pak Diripto sendiri juga tidak tahu entah buah kelapa ini asalnya dari mana, terus diapakan saja oleh Mbah Rejo, dia tidak tahu. Cuman memang pada waktu itu Mbah Rejo sempat berkata, mulai malam ini kita lembur tapi nggak usah nginep ya. Jadi dia seperti itu. Jadi ibaratnya kita hari ini mungkin lebih baik nggak usah menginap di lokasi sini, tapi tiap hari kita pulang pergi aja, karena situasinya sudah tidak aman, sudah dalam tahap kondisi ingin mencelakakan, katanya seperti itu. Jadi sebelum pulang nanti aku minta anak-anak kan kerja sampai malam, paling sampai jam 10. Kalau bisa pas nanti pulang, ini parutan kelapa ini ya kita sambil pulang sambil muter kompleks lah. Parutan kelapa ini kita sebar di beberapa depannya rumah orang-orang warga yang ada di sini, sama disebar di area jalan depan yang ada rumah-rumah yang di depan di luar komplek perumahan kecil itu. Oh ya, tapi ya nyebarnya ya jangan jelas, jangan kelihatan jelas ya, seolah-olah sambil pulang sambil bawa motor gitu, sambil disebar dikit-dikit gitu. Yang penting hati-hati, jangan sampai dilihat banyak orang, nanti dugaannya nanti macam-macam, dikira kita mau ngapain gitu. Oh iya, yang penting pesannya Mbah Rejo itu hati-hati aja. Akhirnya mereka semua bekerja sampai malam hari, semua barang-barang dikemasi semua, yang perlu ditinggal juga ditinggal, yang perlu dibawa pulang ya dibawa pulang. Yang penting mereka lembur tapi tidak menginap. Dan beberapa anak buah Pak Diripto yang ditugasi untuk menebar parutan kelapa tadi melakukan tugasnya. Sebelum keesokan harinya Mbah Rejo ini sempat berpesan, besok datang yang pagi ya. Jadi kalau bisa habis subuh semua sudah pada datang ke sini, sambil dicek. Ada salah satu tukang itu yang kebetulan rumahnya paling dekat ya dengan lokasi proyek. Dia itu ditugasi ngecek kira-kira rumahnya siapa, depan rumahnya siapa yang ampas kelapanya itu berubah gimana, berubah kering atau berubah warna atau gimana. Berubah seperti seolah-olah habis disangrai katanya gitu. Oh iya ya.
Akhirnya ya besok harinya tukang yang ditugasi itu datang pagi. Habis subuh dia sudah berangkat, dan esok paginya orang-orang juga pada berdatangan di sana. Dia itu langsung diinterogasi. Gimana hasilnya? Ya orang-orang pasti menduga ini pasti yang di depan gerbang ini yang kayaknya akan seperti itu. Entah apa yang dilakukan Mbah Rejo waktu malam harinya ya, entah ritual apa atau mungkin doa apa yang dilakukan. Si tukang ini mulai bercerita, tadi subuh itu saya keliling. Dari awal itu di jalan-jalan semua ampasnya ya masih tetap, paling cuma ya sudah nggak basah gitu aja. Tapi ketika masuk gerbang pertama kali ke rumahnya bapak-bapak yang ada pagarnya, di bagian bawahnya ada cat hijau itu, saya benar-benar perhatikan benar, walaupun kondisinya masih setengah-setengah gelap ya, belum terang benderang banget ya. Ternyata di sana itu ampas kelapanya kok masih sama gitu. Berarti nggak ada masalah. Akhirnya dia itu keliling satu komplek itu muter gitu, kondisi masih pagi. Ya ada beberapa tetangga yang melihat dia ya pura-pura menyapa gitu, sambil memperhatikan ampas kelapanya masih ada apa enggak. Takutnya pagi-pagi itu si empunya rumah sudah nyapu, sudah bersih-bersih kan, akhirnya nggak ketemu kan. Untungnya dia datangnya cukup pagi, masih barusan subuh itu dia datang, dan sepertinya warga itu masih belum sempat bersih-bersih. Dia itu keliling, ternyata tidak menemukan kondisi yang berubah. Sampai akhirnya dia itu berhenti di parkiran depan proyek. Dan ketika dia hendak memarkir motor di parkiran proyek yang rumahnya lagi dibangun itu, tepat di sebelah kirinya rumah yang lagi dibangun proyek mereka yang selama ini bermasalah itu, ada rumah tetangga yang juga 2 lantai kan Pak Jack. Dia melihat di sana langsung merinding. Ternyata ampas yang ditebarkan di sana itu sudah berubah, sudah seperti matang. Akhirnya orang-orang pun kaget setengah mati. Dugaan mereka selama ini yang iseng adalah yang di depan gerbang masuk, tidak tahunya tetangga tepat di samping rumah gitu. Pak Diripto langsung memberi kode, sudah semua diam, semua nggak usah berpikiran aneh-aneh, semua nggak usah berubah sikap. Nanti saya sama Mbah Rejo yang mampir, katanya gitu. Ya mereka semua ya saling bergunjing satu sama lain. Kok malah tetangga sebelah ya? Padahal orangnya biasa-biasa saja gitu. Hanya ya hari itu juga Pak Diripto dan Mbah Rejo mumpung masih pagi mampir ke rumah tetangga sebelah itu. Mereka mampir tidak mempertanyakan masalah itu, ya hanya sekedar ya kayak bertanya-tanya apakah selama ini kerjaannya mengganggu. Dan anehnya tetangga yang disamperin itu sempat kaget Pak Jack. Kok tahu-tahu mereka datang lagi, padahal dulu waktu awal proyek mereka sudah datang dan sudah minta izin, kok sekarang kok izin lagi gitu. Ya akhirnya si empunya rumah ya hanya enggak masalah, enggak aja. Oh ya sudah kalau gitu. Mereka pamit. Mbah Rejo memberi nasihat pada Pak Diripto. Mungkin kalau kita yang ngomong agak sulit. Mungkin sampean saja segera komunikasi dengan pemilik rumah. Nanti malam atau nanti sore, syukur-syukur hari ini segera ditembusi lagi. Akhirnya Pak Diripto pun berinisiatif. Dia menelpon si pemilik rumah yang dia kerjakan itu. Dia menelpon dan menceritakan, ya nggak sampai detail sih, katanya dia cuma bercerita bahwa ada sesuatu gangguan di proyek dan sepertinya berhubungan dengan tetangga di sebelah kiri gitu. Dan akhirnya menurut Pak Diripto sore itu juga si pemilik rumah itu datang ke lokasi sana, dan sekali lagi dia dan Pak Diripto nyamperin ke si pemilik rumah. Akhirnya setelah berbicara baik-baik, barulah si pemilik rumah itu ya dalam tanda kutip mengakui Pak Jack. Ya dia sebenarnya ada rasa iri karena ternyata selama ini di komplek situ yang rumahnya paling tinggi ya dia dan samping kanannya pemilik proyek itu. Tapi begitu si pemilik rumah ini membangun rumahnya dan masih belum jadi, itu kelihatannya kok lebih tinggi, lebih mewah dan lebih bagus dari rumahnya. Dia merasa kayak mungkin ya ada rasa tidak suka lah dan berharap supaya
tukang-tukang itu tidak selesai dan diganti oleh tukang lain gitu loh. Karena harapan dia mungkin grupnya Pak Deripto kerjaannya bagus dan cepet ya. Akhirnya kalau mungkin grup ini dalam pengertiannya bisa diusir, diganti grup tukang lain, ya bisa jadi kerjaannya nggak sebagus ini. Mungkin ya itulah yang diharapkan oleh tetangganya. Akhirnya setelah pembicaraan dan diselesaikan secara kekeluargaan, ya tetangganya ini ternyata bercerita bahwa dia sebenarnya hanya ingin nggak sampai sejauh ini permasalahannya. Tapi karena Pak Deripto bercerita bahwa tukang-tukangnya hampir menjadi korban, si pemilik rumah ini juga kaget, tetangganya ini kok sampai segitu ya, padahal saya itu minta tolong orang lain nggak sampai sejauh ini gitu. Akhirnya ya sudah, nanti saya benar-benar minta maaf, nanti kerugian apapun yang dialami oleh para pekerjanya Pak Deripto, dia itu merasa ikut bersalah karena dia tidak menyangka sampai kejadiannya sejauh ini Pak Jack. Mungkin karena Pak Deripto waktu itu sudah diberitahu oleh Mbah Rejo bahwa ya nanti si pemilik rumah yang penting sudah mengakui, nggak usah diteruskan, nggak usah diperpanjang. Mbah Rejo sendiri yang akan menyelesaikan. Karena Mbah Rejo tahu bahwa pemilik rumah ini menyuruh orang lain untuk membantu menyelesaikan apa yang tidak disukainya. Dan ternyata menurut penuturan Pak Deripto, setelah ada jawaban mohon maaf dan perjanjian secara jelas dari tetangga itu bahwa dia benar-benar bersalah dan meminta maaf, maka Mbah Rejo sendiri katanya akan membereskan urusannya dengan orang suruhan tetangga ini. Karena menurut cerita Mbah Rejo, kalau sudah sampai sosok makhluk ketiga ini yang muncul, jelas yang diminta ini yaitu tadi Pak Jack, korban. Hari itu juga Mbah Rejo dan Pak Deripto serta pemilik rumah, mereka hanya bercerita untuk ya bertiga saja, mengatakan bahwa kalau seperti ini sepertinya agak sulit kalau pemilik rumah ini berharap menghentikan, karena kalau sudah sejauh ini bakalan ada orang yang celaka dan itu jelas dari pihak kita kalau seperti ini. Nah, terus solusinya gimana Mbah? Ya sudah, yang penting orang itu tadi sudah menjelaskan, dia sudah meminta maaf dan sudah memberitahu siapa orang yang disuruhnya, nanti saya sendiri yang membereskan. Dan akhirnya waktu itu Pak Deripto tidak tahu ya apa yang dilakukan Mbah Rejo. Tapi Mbah Rejo waktu itu hanya meminta ubo rampe, yaitu tadi salah satunya berupa ayam kampung. Dan entah apa yang dilakukan Mbah Rejo dengan ayam kampung dan beberapa peralatan ini, yang penting dia waktu itu meminta ya setelah dia melakukan dengan persyaratan tadi, sekaligus pemilik rumah ini diminta untuk kayak semacam selamatan ulang, berdoa bersama ulang gitu Pak Jack. Jadi malam itu si pemilik rumah segera menyiapkan apa yang diperlukan oleh Mbah Rejo. Jadi Mbah Rejo itu pulang dengan membawa ubo rampe sendiri termasuk ayam kampung itu tadi, dan esok harinya si pemilik rumah ini kayak mengadakan berdoa bersama lagi, termasuk ya membagikan kayak semacam ya kayak kue atau makan ke tetangga-tetangga sekitar. Dan Pak Deripto memang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Rejo dengan ayam kampung dan ubo rampe itu tadi. Tapi setelah kejadian itu semuanya berlangsung normal, berlangsung lancar. Bahkan menurut cerita Pak Deripto, setelah rumah itu jadi, si tetangga itu juga komunikasinya juga enak. Jadi kayaknya ada rasa bersalah yang cukup berat bagi tetangga itu, karena dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu bisa berdampak sampai sejauh ini. Jadi itu kisah yang dialami Pak Deripto, Pak Jack, di tahun 2009. Benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa bagi Pak Deripto waktu itu. Iya, dan ini yang namanya teror, Kang Surya. Teror mistis ya. Iya, karena memang Pak Deripto selama ini ya yang dia alami biasanya di proyek itu memang sudah ada penunggunya dari dulu, atau memang sengaja mampir, ada kebetulan tertarik dengan kejadian dengan kegiatan Pak Deripto. Tapi yang kali ini memang sengaja dikirim ya. Ya, jadi memang banyak sekali ya resiko-resiko yang dialami oleh pekerja proyek ya Kang Surya. Ya sebenarnya ya mungkin itu juga ya, mungkin bayangan saya kan ya
resiko-resiko pekerjaan yang terkait dengan keselamatan Iya. kerja, alat-alat kerja. Tapi ternyata ada juga hal-hal yang sampai sejauh Ya, ini. gitu. keselamatan dalam tanda kutip ya Kang Sil, Iya. ya. Keselamatan yang lain. Padahal mungkin ya bisa jadi mungkin ada yang nggak enak hati dengan pemilik rumah, tapi korbannya ya tetap aja Betul. mereka tetap Betul. diikutkan. Gitu. Iya, justru yang bekerja mungkin sakit hatinya sama si pemilik rumah ya, tapi yang kena kan juga mereka-mereka, kasihan sekali kan, mereka yang bekerja, mereka yang dalam tanda kutip prajurit yang ada di lapangan. Iya. Gitu lah Pak Jack. Ya, sobat berkisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini, kisah dari Pak Diripto ya. Jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kok bisa setega itu ya Pak? Memang yang namanya iri, dengki kalau terlanjur menumpuk dalam hati itu sudah tidak lagi menggunakan akal sehat. Apa saja dilakukan, apalagi kalau orangnya juga punya rasa gengsi, jelas nggak mau kalah, nggak mau di bawah orang lain, nggak mau di bawah orang yang dia iri, dia benci, iri, dengki, gengsi, komplit sudah. Apa jangan-jangan memang saingan Pak dua orang itu? Nggak tahu juga Mas, mungkin ada dendam yang terjadi di masa lalu, tapi yang jelas Pak, orangnya nggak neko-neko. Dan kalau nggak salah dulu awal punya tanah itu sebelum dibangun, tetangganya sempat kepingin beli tanahnya itu, mungkin biar dibangun sambung dengan rumahnya dia, tapi sama Pak, nggak dijual, bahkan semua ditawar berapapun nggak dijual. Mungkin disitulah awal dendamnya sampai akhirnya bertambah iri, dengki, gengsi ketika tanah itu dibangun rumah dan mau jadi.